Legenda Jembatan Merah Surabaya. Di tengah kota Surabaya, terdapat sebuah jembatan yang dikenal dengan nama Jembatan Merah. Jembatan ini bukan hanya terkenal karena warnanya yang mencolok, tetapi juga karena legenda mistis yang menyelimuti sejarahnya. Konon, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, Jembatan Merah memiliki peranan penting dalam sejarah kota Surabaya. Jembatan ini dibangun pada akhir abad ke-19 dan menjadi saksi berbagai peristiwa penting, termasuk pertumpahan darah selama Perang Kemerdekaan. Legenda dimulai pada malam bulan purnama ketika sebuah insiden tragis terjadi di jembatan tersebut. Pada tahun 1945, ketika Perang Kemerdekaan sedang berkecamuk, pasukan Belanda melakukan serangan besar-besaran terhadap para pejuang Indonesia di Surabaya. Dalam pertempuran sengit yang terjadi di sekitar Jembatan Merah, banyak pejuang dan warga sipil yang kehilangan nyawa mereka. Di tengah kekacauan, seorang pemimpin perjuangan bernama Ahmad bersama dengan beberapa pengikutnya berusaha keras untuk melindungi jembatan dan menghalau pasukan Belanda. Namun, meski mereka berjuang dengan gigih, mereka tidak mampu menahan serangan tersebut. Pada malam itu, Ahmad dan banyak pengikutnya akhirnya gugur di jembatan tersebut dan darah mereka melumuri jalanan yang menjadi merah. Sejak malam tragis itu, penduduk setempat mulai melaporkan berbagai kejadian aneh yang terjadi di sekitar Jembatan Merah. Mereka mendengar suara-suara tembakan dan teriakan dari masa lalu, serta melihat bayangan-bayangan samar yang bergerak di sekitar jembatan pada malam hari. Suatu malam, seorang mahasiswa sejarah bernama Andi memutuskan untuk menyelidiki legenda tersebut. Ia bersama teman-temannya, Rina, Benny, dan Sari, memutuskan untuk mengunjungi Jembatan Merah pada malam bulan purnama. Mereka membawa peralatan untuk merekam dan mengambil foto, berharap bisa menangkap bukti-bukti paranormal. Saat mereka tiba di jembatan, suasana malam terasa sangat mencekam. Suara lalu lintas dari kota yang sibuk terdengar samar, sementara di sekitar jembatan tampak gelap dan sunyi. Mereka mulai menjelajahi area sekitar dan memasang peralatan mereka. Ketika malam semakin larut, tiba-tiba mereka mulai merasakan udara menjadi dingin dan berat. Mereka mendengar suara-suara seperti langkah kaki dan bisikan yang datang dari arah jembatan. Kamera mereka mulai menunjukkan gangguan sinyal, dan lampu senter mereka berkedip-kedip secara tidak wajar. Rina, yang merasa tidak nyaman, meminta untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun sebelum mereka bisa pergi, mereka melihat sebuah bayangan besar yang melayang di atas jembatan. Bayangan itu tampak seperti sosok seorang pria dengan pakaian kuno yang tampaknya sedang berdiri tegak di tengah jembatan. Bayangan tersebut kemudian menghilang dalam sekejap, meninggalkan mereka dalam ketakutan. Mereka segera meninggalkan Jembatan Merah dengan perasaan cemas dan pengalaman yang tak terlupakan. Kembali ke kota, mereka menceritakan pengalaman mereka kepada penduduk setempat. Banyak yang mengonfirmasi bahwa apa yang mereka alami adalah bagian dari kepercayaan lokal tentang Jembatan Merah, yang dianggap sebagai tempat di mana jiwa-jiwa para pejuang masih berkeliaran, berusaha untuk melindungi dan menjaga kenangan akan pengorbanan mereka. Hingga kini, Jembatan Merah tetap menjadi saksi bisu dari sejarah dan legenda Surabaya. Meskipun kini jembatan ini telah direnovasi dan menjadi bagian dari kota yang sibuk, kisah-kisah tentang penampakan dan suara misterius di malam hari terus hidup di kalangan penduduk dan pengunjung yang berani mendekat. Masih ada banyak cerita-cerita menarik lainnya, gabung dengan channel Titik Teka-Teki. Subscribe sekarang dan tonton terus cerita horor misteri dengan Teka-Teki seru setiap hari.